Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah perubahan hidup. Ada banyak orang Kristen yang seringkali menjadi kasakusuk banyak orang. Mereka bilang begini, orang itu rajin ke gereja, tapi hidupnya kok tidak berubah ya. Katanya sudah ikut pelayanan, tapi mengapa sifatnya masih seperti itu? Tidak beda jauh dengan orang dunia. Saudara, hidup kekristenan sebenarnya adalah suatu proses perubahan hidup, pikiran, dan hati. Boleh katakan amin? So, tutur kata, sikap, tingkah laku, atau perbuatan kita harus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di Roma 12 ayat kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita semua, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, memang karakter kita dari dunia. Seperti itulah. Lalu kita ikut Yesus. Seharusnya lewat firman Tuhan, lewat persekutuan yang intim dengan Allah kita di dalam Kristus Yesus, maka hari demi hari kehidupan kita, karakter kita, tingkah laku kita harusnya berubah. Yang ngerti katakan amin. Nah, beberapa orang menginginkan perubahan terjadi pada lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Ada orang yang menginginkan agar seseorang itu berubah seperti yang dikehendakinya. Seorang suami sangat ingin istrinya berubah. Seorang istri ingin pula suaminya yang berubah. Orang tua ingin anak-anaknya berubah. Atau kita juga ingin teman kita, tetangga kita, bahkan mertua kita, atau orang lain di sekitar kita berubah seperti yang kita inginkan. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidak mudah untuk terjadi. Saya bagikan satu kisah tentang seorang istri yang memiliki seorang suami yang berperilaku kasar. Ingin sekali suaminya dapat berubah. Dan ia telah berdoa untuk itu selama 2 tahun. Melalui doanya kepada Tuhan, ia memaksa Tuhan untuk mengubah suaminya. Tetapi istri ini belum juga melihat ada perubahan pada suaminya. Sampai suatu ketika ia sadar setelah ditegur lewat satu firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat pertama dan kedua. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi saudara, lewat pergaulan kita dengan firman Tuhan, maka kita mengalami yang namanya pembaharuan budi, pembaharuan karakter, pembaharuan sikap. Lihat, lewat ayat ini, Petrus memberitahukan bahwa seorang istri harus memiliki sikap yang dapat menuntun suaminya hidup dalam kasih Allah. Yaitu dengan cara istri harus menghargai suaminya, tunduk kepada suaminya, dan mengakui kepemimpinan suaminya sebagai seorang kepala dalam keluarga. Nah, ketika suami melihat perubahan pada istrinya itu, maka tanpa perkataan istrinya pun suaminya dapat dimenangkan. Dimenangkan artinya memiliki kehidupan di dalam firman Allah. Akhirnya suaminya pun bertobat dan berubah. Katakan amin. So, kita mungkin pernah menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang mengatakan demikian, dari sananya saya sudah begini. Saya ini tidak mau ada orang yang turut campur dalam kehidupan saya. Saudara, anggapan atau pendapat seperti ini adalah keliru. Pada kenyataannya adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga ia tidak perlu lagi berubah. Saudara, Allah telah menciptakan manusia dari semula dengan rencana yang sempurna sebenarnya. Lihat, di Kejadian 1:26a, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bayangkan, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Allah menghendaki manusia dapat mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusannya. Karena memiliki keserupaan dengan Allah, dan manusia memiliki hikmat, hati yang mengasihi, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka keserupaan dengan Allah ini telah tercemar dan hilang. Nah, proses penebusan yang terjadi, makanya orang percaya ketika ditebus oleh kuasa darah Yesus, maka orang percaya ini diperbaharui kepada keserupaan kembali kepada Allah dalam tabiatnya, kasihnya, dan kekudusannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa,
yang mendamaikan kita dengan Allah kembali. Efesus 4 ayat ke-22 sampai ke-24 firman Allah berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, lewat firman Tuhan ini jelas kita diingatkan bahwa ketika kita menjadi manusia baru, maka kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka saudara, milikilah tekad dan kerelaan untuk mau berubah menjadi lebih baik lagi, agar hidup kita dapat senantiasa berkenan kepada Tuhan. Nah, orang percaya dan berjalan bersama Kristus pastilah akan terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita semakin hari semakin serupa dengan gambarnya Tuhan. Oleh karena itu, mari orang Kristen, dengar, yang tidak mau berubah adalah orang Kristen yang mati secara rohani. Saudara, percuma kamu jadi orang Kristen tapi tidak mau berubah. Intinya, kekristenan itu kita harus mau berubah. Kalau orang menjadi orang Kristen tetapi tidak mau berubah, artinya dia hidup seperti hidupnya yang lama. Dia hidup seperti orang dunia. Percuma kamu menjadi orang Kristen. Harusnya kamu begitu menjadi orang Kristen, kita mengalami pembaharuan budi dan kehidupan kita tidak akan sama lagi. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kehidupan kita sudah berubah? Saudara, kita akan tahu kehidupan kita sudah berubah adalah ketika orang lain mulai menyadari perubahan yang terjadi dalam diri kita. Bukan kita sendiri yang menggembar-gemborkannya. Ini berarti perubahan selalu akan memperlihatkan bukti yang dapat dilihat dengan sangat jelas. Begini, seseorang dikatakan berubah, baik itu ke arah yang positif ataupun ke arah negatif, apabila diganti dengan perbuatan yang berbeda. Contoh, orang yang biasanya keluyuran malam, suka dugem, kini sudah tidak lagi berbuat seperti itu. Hidupnya benar-benar berubah. Sekarang malah aktif di dalam komunitas, persekutuan doa, ibadah raya, dan sebagainya. Orang yang dulu sukanya berkata jorok atau suka membicarakan orang lain, kini tidak lagi, sudah bertobat dalam nama Yesus. Kita juga banyak mendengar kesaksian dari mantan napi yang hidupnya berubah 180 derajat. Mungkin mantan pembunuh, mantan perampok, kini bertobat menjadi baik di dalam nama Yesus. Dan bahkan mereka kini melayani Tuhan, bahkan diurapi Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ayo saudara, berubahlah. Katakan amin. Perubahan itu perlu bukti nyata dan bukan hanya melalui perkataan kita. Sampai orang lain bisa mempercayai dan menerima itu sebagai sebuah perubahan. Jadi orang Kristen dikatakan hidupnya sudah berubah apabila ada bukti lahiriah yang dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas. Sehingga menjadi kesaksian yang baik bagi mereka. Dan inilah perubahan hidup yang sesungguhnya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan